Imbas naiknya harga sejumlah barang kebutuhan pokok, ratusan warga di Sidoarjo, Jawa Timur menyerbu pasar beras murah. Ya, warga juga menyerbu operasi pasar di Kediri, Jawa Timur. Mereka rela untuk mendapatkan beras kualitas medium. Ratusan ibu rumah tangga tampak antri sejak pagi untuk mendapatkan beras premium murah yang dijual di halaman sekolah menengah kejuruan di kawasan Tarik, Sidoarjo. Beras yang biasa dijual umum seharga Rp12.500 per kilogram, ini dijual murah hanya Rp35.000 per 5 kilogramnya, atau setara dengan Rp7.000 per kilogram. 800 paket beras kemasan 5 kg ludes terjual dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Penjualan beras premium murah ini sengaja digelar pihak sekolah sebagai bentuk perhatian siswa terhadap warga sekitar, seiring mulai naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran. Ya seneng, alhamdulillah. Kalau di luar harganya berapa, Bu? 12,5 per kilo. Beli beras, Mas. Harganya? Harganya 35. Oh, ini menurut jenengan murah atau gimana, Bu? Sangat murah banget. Warga berharap penjualan beras murah ini bisa diselenggarakan secara berkala, sehingga bisa meringankan beban masyarakat, khususnya terkait pemenuhan barang kebutuhan pokok. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Di tengah naiknya harga beras di pasaran, sejak pagi ratusan warga kota Kediri, Jawa Timur rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan beras kualitas premium seharga Rp43.000 seberat 5 kg. Operasi pasar yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri ini selain bertujuan untuk meringankan beban warga, juga merupakan upaya untuk menstabilkan harga beras. Salah satu pembeli mengaku mengantri selama lebih dari 1 jam. Pembeli pun hanya diperbolehkan membeli 1 bungkus beras seberat 5 kg. Nah, harga yang dijual itu per paknya Rp43.000. Nah, untuk penjualannya memang dibatasi 1 orang maksimal 1 pak. Kalau di seluruh kota Kediri ada berapa pak? Kalau di seluruh kota Kediri ada 3 ton per hari ini. Jadi setiap hari 3 ton atau 600 pak. Untuk menghindari penimbunan, setiap warga yang membeli beras harus menunjukkan identitas diri berupa KTP. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Dalam 2 bulan terakhir, pemirsa, harga beras mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di kota Bandung, khususnya di Pasar Kosambi. Kenaikan harga beras ini karena faktor cuaca yang buruk, sehingga para petani mengalami gagal panen. Harga beras di sejumlah pasar tradisional kota Bandung mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sudah 2 bulan terakhir harga beras naik mulai dari Rp500 hingga Rp1.500 per kilogramnya. Beras dengan kualitas medium yang sebelumnya hanya Rp9.000 kini naik menjadi Rp9.500. Sedangkan beras dengan kualitas premium yang sebelumnya Rp11.000 kini menjadi Rp12.500 per kilogram. Kenaikan harga beras ini diduga karena faktor cuaca yang buruk sehingga para petani mengalami gagal panen. Ya pemirsa, di tengah naiknya harga beras, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Ya, dalam sidaknya pemirsa, Budi Waseso menemukan adanya pedagang yang bermain curang dengan memasukkan beras Bulog premium ke karung beras merek lain agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Dirut Perum Bulog Budi Waseso melakukan sidak sejumlah pedagang pasar di Cipinang, Jakarta Timur. Dari hasil sidak, Budi Waseso menemukan adanya kecurangan beberapa pedagang yang menukarkan beras premium dari Bulog dengan karung beras merek lain dan dijual dengan harga beras premium lokal seharga Rp12.000 per kilogramnya. Dari saya tadi 8.300, dipindahin situ jadi 12.000. Betul nggak? Nah, dijualnya berapa? 12.000 karena dianggap ini adalah produksi dalam negeri. Gitu loh.
Pihak Bulog pun langsung mengambil sampel beras Bulog dan sampel beras dari karung merek lain untuk dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Rencananya pihak Bulog juga akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Mabes Polri atas temuan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk memantau harga beras di sejumlah daerahnya, kita terhubung dengan rekan Salam Rahmat langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta, dan Irfan Budiawan di Pasar Kosambi langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita sapa Salam Rahmat pemirsa di Jakarta. Selamat siang rekan Salam, apakah benar ada kenaikan harga beras di pasar Anda melaporkan saat ini? Ya baik, selamat siang Pram, Baby, dan juga pemirsa. Selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa harga beras di pasaran ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Salah satunya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Memang betul bahwa harga beras di tempat kami melaporkan saat ini mengalami kenaikan sejak 2 bulan belakangan ini, yang mana kenaikan harga beras ini mulai dari harga beras dengan kualitas yang medium hingga harga beras dengan kualitas yang premium. Jika biasanya harga beras medium dengan kualitas medium, maksud kami ini dijual dengan kisaran harga 8 hingga 9.000 rupiah per kilogramnya, kini naik hingga di angka 12.000 rupiah per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras dengan kualitas yang premium yang biasanya dibanderol dengan kisaran harga 11 hingga 12.000 rupiah per kilogramnya, kini bahkan naik hingga di angka 17.000 rupiah per kilogramnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan kenaikan harga beras yang sudah terjadi sejak 2 bulan ini, kami akan mengajak Anda, Pram, Baby, dan juga pemirsa untuk bertanya-tanya dan juga untuk mengetahui lebih lanjut dengan salah satu pembeli yang sudah ada bersama kami saat ini, dengan Pak Dayat. Halo, selamat siang Pak Dayat. Selamat siang Mas. Pak Dayat, ini tanggapannya bagaimana nih Pak? Ini harga beras kian merangkak naik Pak. Ada keluhan atau tidak Pak? Oh pastilah ada keluhan, namanya kayak buat dagang ini, buat apa. Kalau buat makan sendiri sih nggak masalah, ada kita beli buat ini. Jadi buat dagang, orang maunya minta yang 10.000, 9.000, 9,5. Kemarin saya juga kesini masih kadang berasnya nggak begitu, belum ada, masih dikit. Paling kemarin saya cuma beli 1 doang. Datang lagi ke sini masih begini lagi, masih kadang naik lagi. Oke, berarti kemarin dari sejak hari kemarin ini sudah datang ke sini, dan setiap datang ke sini ini selalu naik harga berasnya Pak? Naik lagi, berubah lagi. Oke, Pak, ini biasanya harga berasnya dijual dengan harga berapa Pak kalau dari Bapak sendiri, dan dari sebelum hingga saat ini sekarang jadi berapa? Biasanya saya jual sekitar 9.000, sama 9,5, sama 10.000. Kalau sekarang mah saya mau jual juga 10.000 nggak kena. Dari sini aja udah harganya udah tinggi. Kan saya juga pengen dapat. Pak, ini ada pengurangan dari jumlah pembeli nggak sih Pak dengan naiknya harga beras ini Pak? Banyak sih, banyak pengurangan kalau naik begini. Kadang-kadang orang ngeliat nyari beras yang lebih banyak lagi dagangannya. Kalau saya kan paling nggak berapa banyak gitu. Lihat keadaan kurang bagus, udah tinggi, pindah. Langganan juga pada kabur. Harapannya Pak, terakhir apa nih Pak? Untuk pemerintah harapannya seperti apa Pak? Kalau bisa sih pemerintah jangan dinaik-naikin lah, agak turunin. Apalagi kayak rokok-rokok, gula, telur, bisa di stabil lah. Ini buat orang miskin juga, orang kita-kita juga. Oke, siap. Terima kasih Pak Dayat atas informasinya. Itu dia pemirsa, bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pembeli yang juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Bahkan tidak hanya untuk beras saja, melainkan juga barang-barang ataupun juga kebutuhan bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan kenaikan yang telah terjadi selama perlahan-lahan sejak 2 bulan lalu ini dipicu oleh kondisi cuaca dan juga dari dari siklus pasokan yang terus mengalami penurunan. Sementara jumlah permintaan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama beberapa waktu belakangan. Bahkan hingga hari ini pun belum ada tanda-tanda yang menunjukkan akan adanya penurunan dari harga beras yang sudah terjadi. Bahkan sejak bulan September ini sudah mulai terasa, namun paling dirasakan oleh masyarakat ini sejak bulan Desember 2022 lalu. Dan pedagang dan juga pembeli ini tentunya berharap agar pemerintah ini bisa menstabilkan kembali harga dari barang termasuk dari beras, agar masyarakat ini bisa kembali daya beli jualnya ini menjadi kembali normal. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Irfan yang sudah berada di Bandung. Ya Irfan, silakan dengan laporan Anda.
Ya, salam dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di Pasar Tradisional Kosambi, Kota Bandung untuk memantau harga beras. Dari pantauan sejak pagi tadi untuk harga beras sendiri mengalami kenaikan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan untuk harga beras medium di Pasar Kosambi ini mengalami kenaikan antara Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 per kilogram, di mana semula harga beras medium dijual dengan harga Rp9.450, saat ini dijual dengan harga Rp12.000. Tidak hanya beras medium, beras premium pun mengalami kenaikan sebesar 15% dari harga jual sebelumnya Rp12.000, saat ini dijual Rp14.000 per kilogram. Lantas seperti apa tanggapan dari konsumen yang ada di Pasar Tradisional Kosambi, Kota Bandung? Kita akan berbincang dengan salah satu konsumen yang saat ini tengah berada di Pasar Kosambi. Selamat pagi, Ibu. Ya, dengan Ibu siapa, mohon maaf? Bu Masito. Ibu Masito. Ibu Masito, terakhir kali belanja beras ini boleh diceritakan berapa nih, Bu, harga belanja beras ini, Bu? Per 5 kilo 70. 70.000 per 5 kilo. Sebelumnya mengalami kenaikan atau seperti apa nih, Bu? Boleh diceritakan? Enggak. Oke, baik. Ini ada kenaikan di harga beli sekarang, Bu? Ada. Ya, di berapa sekarang, Bu? Jadi 85 per 5 kilo. Oke, nah ini dengan kenaikan harga beras ini, tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa, Bu? Ya keberatan kalau buat rakyat yang kecil. Harapannya apa untuk pemerintah terutama dengan naiknya harga beras ini, Bu? Mohonlah supaya murah lah gitu. Supaya murah lagi ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Masito atas waktunya. Nah, pemirsa, kenaikan harga beras di pasar tradisional ini berdasarkan informasi dari para pedagang sudah berlangsung dari mulai tahun 2022 akhir dan juga hingga awal tahun 2023 ini belum ada penurunan harga beras. Dan selain itu juga kenaikan harga beras ini berdasarkan informasi dari para pedagang bahwa diakibatkan dari pasokan para distributor yang kurang kepada para pedagang. Selain itu juga ada faktor lain, yaitu faktor cuaca dan juga adanya beberapa sektor petani yang memang mengalami gagal panen. Sementara itu para pedagang dan juga para konsumen mengharapkan agar pemerintah terutama pihak Bulog segera menyalurkan beras ke pasaran untuk menekan harga yang cukup tinggi di pasar tradisional, terutama untuk harga beras medium. Dari Pasar Kosambi, Kota Bandung, kita kembali ke studio bersama Pram dan juga Baby. Ya baik, terima kasih rekan Irfan Budiawan melaporkan langsung dari Pasar Kosambi, Kota Bandung, dan sebelumnya sudah ada Salam Rahmat yang juga melaporkan langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anggota Provos menjadi korban penyerobotan lahan oleh sebuah perumahan. Ya, pemirsa, ironisnya lagi saat melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya, dirinya malah dimintai uang Rp100 juta oleh oknum penyidik. Amin, amin. Abang punya media yang baik nih, baik hatinya. Seorang anggota Provos bernama Bribka Madi tiba-tiba mendadak ramai dibicarakan. Polisi yang sehari-hari bekerja di wilayah hukum Polres Jakarta Timur itu mengaku menjadi korban pemerasan. Ironisnya, Bribka Madi diperas oleh rekan seprofesinya ketika dirinya mau melapor terkait permasalahan penyerobotan tanah orang tuanya di Polda Metro Jaya. Begitu kecewanya, bahkan dirinya hendak mengundurkan diri dengan mengajukan pensiun dini. Pasalnya, saat dirinya melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya kurang lebih seluas 6.000 meter, dirinya justru diminta uang pelicin oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya sebesar Rp100 juta. Tak hanya dimintai uang, oknum polisi yang memeras Madi juga meminta tanah 1.000 meter persegi sebagai bentuk hadiah. Kecewa, kenapa? Orang tua aneh itu hampir 1 abad melapor penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Berapa bang nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1.000 meter coba. Hei, mana pimpinan lu? Mana? Mentang-mentang gua apa? Pangkat rendah gua bekai. Hah? Sebelumnya, Brigadir Kepala Madi mengamuk di depan perumahan di kawasan Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dirinya mendesak agar pihak pengembang perumahan dan beberapa oknum maklar tanah untuk mengembalikan haknya. Kini Bribka Madi hanya bisa berharap segenap penegak hukum dari Satgas Mafia Tanah bisa menyelidiki kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya. Dan pemirsa, berikut kami tayangkan kembali dialog kami dengan Bribka Madi, anggota Provos Polsek Jatinegara di program Ayu Siang kemarin. Pak Mahdi, ini kan berarti tadi Bapak sampaikan sudah sejak 11 tahun yang lalu ya ini adanya pemerasan ketika Bapak mengurusi penyerobotan tanah milik orang tua ini, Pak. Ini Bapak selama 11 tahun berarti tidak memberikan apa yang diminta berarti ya oleh pihak oknum penyidik? Uang. Iya, Dia minta uang. Tidak ada memberikan berarti. Pernah memberikan enggak, Pak? Tidak ada. Nah, ketika tidak memberikan ini tidak diurusi sama sekali kasus Bapak begitu? Enggak diurus, penyidik itu mengancam kalau seandainya enggak diberikan hadiah dan dia penyidikan tidak akan diproses. Tidak akan diproses dibilang. Nah, coba Pak Madi, bayangkan, aneh kata polisi. Pak Madi kan istilahnya diperas oleh sesama polisi. Ketika itu Bapak pernah melapor nggak ke atasannya lagi? Ya Allah. Tanggapannya kayak apa, Pak Madi? Tanggapannya kayak apa? Aneh ngelapor waktu itu ke propamnya. Aneh melapor propam. Habis itu kata koordinasi, ngomong baik-baik. Terus aneh ngelapor ke Mabes. Sama juga coba koordinasi yang baik. Yang lebih parahnya itu setelah kita nggak nurutin terus kita ngelapor sana sini nggak ada tanggapan. Karena apa lahan yang di 191 ini dibangun lapangan futsal sama pelakunya tuh dibangun kafe, dibangun TK, dia kayaknya bebas gitu. Kayaknya dia kebal hukum gitu. Kita ngelapor sana sini karena dari aparat yang lingkungan ini ada keterkaitan misalnya saudara pihak terlapor. Terus kita ngelapor ke kelurahan itu tentang pengukuran tanpa izin apa ibaratnya tanpa kita dilibatkan dalam program PTSL bulan April tuh. Kita pemblokiran dibela malah pihak kelurahan Jatimana. Pak Madi, Pak Madi, mohon maaf nih Pak Madi diperas sesama polisi juga Pak Madi. Emang budaya pemerasan ini kalau selama Pak Madi berkarir sebagai polisi emang sudah kental ada di situ Pak Madi? Ya, begini Pak, intinya sekali lagi mohon maaf kita ucapkan hal yang baik di sini. Makanya nggak ada lah ya, niat kita mencemarkan institusi kepolisian, terutama Bapak Kapolri yang terhormat. Karena apa? Yang namanya pengaduan ini berapa lembaga yang kita kirimin. Tapi mana prosesnya? Terutama kita waktu itu ke Kabareskrim. Katanya berkas kita tuh hilang. Padahal tanda terima tuh ada, coba bayangkan. Itu Mabes tuh Pak. Coba. Apakah si Madi ini orang kecil, orang rendahan? Coba bayangkan. Sampai nangis tuh kalau cerita sampai nangis. Makanya mohon maaf ya kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini nggak ada niat. Madi ini sayang sama instansi kepolisian. Sayang banget Pak Kapolri. Sayang, kenapa Anda bilang? Baik, Pak Mahdi, ini berarti pelaporannya juga sudah sampai ke Bareskrim begitu ya Pak ya? Dan juga ini Pak, kita mungkin ingin mengetahui bahwa 11 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ya, cukup lama. Apakah memang perumahan yang dimiliki orang tua Bapak ini juga sudah di-backing oleh pihak oknum kepolisian akhirnya menjadi sangat lama? Dan bagaimana kelengkapan suratnya Pak? Kalau Bapak memiliki surat dokumen lengkap? Baik. Ya Pak Madi, kami ikut berduka Pak Madi, ikut bersimpati dengan apa Pak Madi yang terima saat ini. Betul, sudah tidak mengabdi ini dalam terjadi. institusi kepolisian, namun diperlakukan sedemikian rupa. Pak Madi, ini Pak Madi kalau kita bicara soal tanah yang diserobot Pak Madi. Iya baik. Surat-surat tanah semuanya lengkap Pak Madi. Pak Mahdi memilikinya Pak Mahdi. Suratnya bisa ditunjukkan mungkin Pak kepada kita semua dan pemirsa di rumah. Ini namanya nama blok. Baik. Semua lengkap ya Pak Mahdi ya? Semua kepemilikan atas kuasa tanah tersebut sudah Bapak pegang semuanya? Negirik masih utuh. Satu baik, lengkap lagi, ya Pak ya. Girik yang 815. Terus ada surat tidak sengketa.
ada surat tidak sengketa. Maaf ya Pak, Nggak apa-apa Pak Mahdi, silakan Pak Mahdi. Ya. Banyak kita makanya berkas ini ya Allah, astagfirullahaladzim, lengkap. Pak Mahdi, atas pelaporan penyerobotan tanah itu selama 11 tahun ini hingga saat ini belum diurus Bapak? Bagaimana diurus? Kan bilang, kita ini karena mohon maaf ketemu media yang amanah. Alhamdulillah ya Allah. Barakallah nih bilang. Amin. Kayak abang nih benar-benar amanah bantuannya lah. Nggak ada nih ngasih apa segala macam. Ane cuma punya pohon rambutan ini. Terakhir Pak Mahdi. Pak Mahdi, silakan Pak Mahdi sampaikan harapan Pak Mahdi, keinginan Pak Mahdi agar didengarkan satu masyarakat Indonesia ini Pak Mahdi. Ane berharap sekali lagi ya mohon ini ditindaklanjuti yang serius karena melibatkan banyak unsur di sini. Nah, coba bayangkan, ini Ane polisi semua biar oknum-oknum yang kemarin melakukan pengukuran dari pihak BPN akan ditindak tegas. Nah, dasarnya apa? PT Premier Estate itu membangun di lahan kita yang jelas-jelas diri ini masih utuh. Ya, pemirsa, terkait kasus duga penyerobotan lahan Bribka Madi, Kabid Humas Polda Metro Jaya pun angkat bicara. Dari hasil penyelidikan ditemukan data bahwa tanah yang diduga diserobot ternyata pernah dijual. Oleh Tonge, atas nama Tonge ya, merupakan ayah dari Wadi yang dijualkannya sejak tahun 1979 sampai dengan rentan waktu 1992. Penyidik sudah melakukan langkah-langkah, belum ditemukannya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ini LP tahun 2011 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nalar logika kita berpikir ketika ada statement mengatakan diminta hadiah 1000 meter, sedangkan sisanya aja tinggal 516,5 meter persegi. Tentu ini butuh konfrontir. Ya, kita akan lakukan itu.